Satu aja dari 20 sunnah ab'ad Anda tinggal kudu sujud sahwi. Dari mana dalilnya? Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari sahabatnya Nabi Muhammad Sayyidina Ibnu Buhainah, qaman nabiyyu fi salati dhuhri min ithnataini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat duhur baru 2 rakaat langsung diri. Padahal habis sujud kedua tuh kalau duhur mah kudu tasahud awal. Ini enggak. Ketika Nabi udah 4 rakaat, intadharon nasu min salami, orang-orang mau nungguin Nabi assalamualaikum, maka Nabi sujud. Sebelum Nabi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Litarki ba'din wahidin min ab'adin walau amdan. Disunnatkan sujud sahwi wa muqtada sujudus sahwi, disunnahkan sujud 2 kali sebelum salam. Litarki ba'din, karena meninggalkan satu sunnah ab'ad, min ab'adin, daripada sunnah-sunnah ab'ad salat, walau amdan, sekalipun meninggalkannya itu sengaja-ngaja. Fa in sajada litarki ghairi ba'din aliman amidan batalat salatuh. Maka jikalau sujud oleh seseorang karena meninggalkan bukan sunnah ab'ad, padahal tahu lagi sengaja-ngaja, maka batal oleh salatnya. Wa huwa tasyahudun awwalu, sunnah ab'ad itu yaitu satu membaca tasyahud awal. Ayil wajibu minhu fit tasyahudil akhiri, yakni bacaan yang wajib dari tasyahud awal pada tasyahud akhir. Au ba'dihi, atau meninggalkan sebagian daripada yang wajib pada tasyahud akhir, walau kalimatan, sekalipun yaitu 1 kalimat. Wa qu'uduhu, dan duduknya, duduk tasyahud awal. Wasuratu tarkihi wahdahu ka qiyamil qunuti alla yukhsinaha. Adapun gambaran meninggalkan tasyahud awal saja sama seperti meninggalkan berdirinya kunut, yaitu bahwa tidak bisa oleh seseorang akan bacaan tasyahud awal dan kunut. Idh yusannu an yajlisa wa yaqifa biqadrihima, karena disunatkan bahwa ia duduk dan ia berdiri dengan kadarnya tasyahud dan kunut. Fa idza taraka ahadahuma sajada, maka apabila meninggalkan seseorang akan salah satu daripada tasyahud awal dan berdiri kunut dan kunut, maka sujud sahwi oleh seseorang. Wa kunutu ratibin, dan keduanya kunut rawatib. Au ba'duhu, atau sebagian kunut. Wa huwa kunutus subhi, yaitu kunut subuh.
wa witru nisfi Ramadhana dan witir paruh kedua Ramadan, duna kunutin nazilati tidak kunut nazilah, wa qiyamuhu dan berdirinya kunut, wa yasjudu tarikul kunuti taba'an li imamihil hanafi aw liqtidaihi fi subhin bi musalli sunnatiha alal awjahi fihima. Dan sujud sahwi oleh orang yang meninggalkan kunut karena mengikut bagi imamnya dia yang bermadhab Hanafi, atau karena mengikut dia pada solat subuh dengan imam orang yang solat sunnah subuh, atas qaul mu'tamad fihima pada keduanya. Wa salatun ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahuma, ketiga membaca salawat nabi sesudah tasyahud awal dan kunut, ay ba'da tasyahudil awali wal kunut, yakni sesudah tasyahud awal dan kunut. Wa salatuhu ala alin ba'da tasyahudin akhirin wa kunutin, keempat satu, dua, tiga, empat ya tadi ya. Tadi keempat. Kelima, wa salatun ala nabi, dan kelimanya membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sesudah keduanya, yakni sesudah tasyahud awal dan kunut. Wa salatun ala alin ba'da tasyahudin akhirin wa kunutin, dan membaca salawat atas keluarga sesudah tasyahud akhir dan kunut. Wa suratus sujudi li tarkis salati 'alal ali fit tasyahudil akhiri an yatayaqqana tarka imamihi laha ba'da an sallama imamuhu wa qabla an yusallima huwa aw ba'da an sallama wa qarubal faslu. Adapun gambaran gambaran sujud sahwi karena meninggalkan membaca salawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud akhir, yaitu bahwa yakin oleh seseorang akan meninggalkan imamnya dia bagi salawat kepada keluarga sesudah bahwa mengucap salam oleh imamnya dia dan sebelum bahwa salam oleh dia makmum, au ba'da an sallama, atau sesudah ia mengucapkan salam, wa qarubal faslu, dan dekat oleh pemisahnya. Wa sumiyat hadhihi sunanu ab'adan liqurbiha bil jabri bisujudi minal arkani, dinamakan ini sunnah sebagai sunnah ab'ad karena mendekatinya, yakni miripnya ini dengan ditambal dengan sujud, mendekati daripada rukun salat. Wallahu a'lam bishawab. Segini dulu. Saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita akan membedah bagian satu daripada 5 faktor yang mendorong kudu sujud sahwi. Sesudah kita memaklumi pertemuan yang lalu bahwa sujud sahwi hukumnya sunnah dan posisinya sebelum salam, sesudah beres tasyahud akhir dan salawat, di mana kapan kita kudu sujud sahwi? Ada 5 penyebab. 5 penyebab kita orang kudu sujud sahwi, sunat maksudnya. Dan malam hari ini memasuki bagian 1. Mudah-mudahan cukup waktu. Yang enggak cukup kita cukupin ngaji sampai jam 12 malam ini. Bagaimana? Saya sih enggak mau. Yang pertama, mengapa kita kudu sujud sahwi? 1, penyebab sujud sahwi litarki ba'din wahidin min ab'adin. Yang pertama, yakin meninggalkan 1 sunnah ab'ad daripada
sunnah-sunnah ab'ad solat. Meninggalkan sunnah ab'ad. Jadi saudara, dalam solat ini yang diperintahkan dari mulai takbir sampai salam ada 3. Al-ma'mur bih fi sholati salasa. Yang diperintahkan dikerjakan dalam solat ada 3. Yang pertama namanya rukun solat. Yang kedua namanya sunnah hayat solat. Yang ketiga namanya sunnah ab'ad solat. Ini 3 ini diperintahin. Ada rukun, ada sunnah hayat, ada sunnah ab'ad. Bila mana kita meninggalkan rukun, solat, kalau sengaja tentu batal. Lupa, contoh, kita main sujud aja habis diri. Pas sujud kita ingat, kayaknya kita belum ruku dah, kata kita. Karena dia puyang, bingung, ini pilkada mau milih siapa ini. Begitu. Jadi dia sujud aja dia. Pas sujud, kayaknya saya belum ruku. Nah, ruku itu rukun solat. Karena rukun nggak bisa ditambal dengan sujud sahwi. Rukun kudu balik lagi. Ini bukan materi kita. Kudu balik lagi. Diri lagi. Habis diri ruku. Karena yang ditinggal ruku. Habis ruku jangan langsung sujud. Yang tidak baru sujud. Begitu caranya. Sebelum salam sunat sujud sahwi. Tapi kudu balik lagi karena rukun. Tapi sebelum salam sunat sujud sahwi. Karena kalau sengaja bakal batal bolak-balik gitu. Begitu. Nanti itu 1. Namanya rukun solat. Kedua, sunnah hayat solat. Sunnah hayat solat seperti baca tasbih dalam sujud, dalam ruku. Itu sunnah hayat. Bila ditinggal, enggak perlu balik lagi. Dan enggak perlu sujud sahwi. Bila ditinggal. Karena sunnah hayat. Kalau balik lagi, pas udah diri, Rabbig firli, udah duduk maksudnya, udah bangun dari sujud, Rabbig firli warhamni, begitu. Kayaknya saya tadi belum baca tasbih waktu sujud. Balik lagi, batal. Karena kita udah memasuki rukun, batal. Atau masuki sunnah berikutnya. Ini yang kita harus pahami. Rakaat 1, doa iftitah, sunat, Allahu Akbar. Kita langsung bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ada iftitah. Balik lagi, batal. Udah masuk rukun. Udah aja leyau aja. Terus saja. Jangan balik lagi. Waktunya udah habis. Sunnah hayat. Dan sunnah hayat banyak. Jadi kalau sunnah hayat tidak perlu kalau ditinggal sujud sahwi. Cuman sholat kurang pahalanya aja. Yang ketiga sunnah ab'ad. Ini materi kita. Kalau kita sholat meninggalkan sunnah ab'ad, 1 aja daripada sunnah-sunnah ab'ad sholat, maka kita tidak boleh balik lagi. Cukup diganti sujud sahwi di ujung sebelum salam. Sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu saudara, saya mau singkat dulu, ada 3 uraian. 3 uraian. Ini ngomongin sunnah ab'ad. 1,
Uraian pendek. Pendek. Sunab'ad 2. Tuh, kalau pendek. Sunab'ad ada 2. Kalau secara singkat, namanya pendek. Singkat. 1 tasyahud awal, 2 kunut pada sholat subuh, dan kunut pada witir paroh kedua Ramadan. 2 doang tuh sunab'ad. Tapi ini di dalamnya banyak. Yang kedua, uraian sedang, enggak panjang banget. Nah, ini Fathul Muin masuknya. Sunab'ad jumlahnya ada 7. Ada berapa? Ada 7. Yang mana tuh? 1 tasyahud awal. 2 duduk tasyahud awal. 2 duduk tasyahud awal. 3 sholawat Nabi pada tasyahud awal. Udah berapa tuh ya? 3. 4 sholawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud akhir. 5 kunut pada sholat subuh dan witir paroh kedua Ramadan. Kunut pada sholat subuh dan witir paroh kedua Ramadan. Disingkat kunut rawatib, kunut baku. Sudah berapa tuh? 5. 6 berdiri pada kunut. 7 sholawat Nabi pada kunut. Itu dari 2 tuh. Isinya banyak. 7. Tapi saudara, sunnah ab'ad ini kalau pengen panjang lebar ada 20. Dari 2 tuh. Berubah 7, berubah 20. Udah mentok tuh di 20. 14 20 pada apa namanya itu kunut subuh, 6 pada tasyahud awal. 6 ditambah 14 20. Mana tuh 20 sunab'ad biar tuntas. 1 tasyahud awal. 2 duduk tasyahud awal, duduknya. 3 sholawat Nabi sesudah tasyahud awal. 4 duduk untuk baca sholawat Nabi pada tasyahud awal. Sudah berapa tuh? 4 ya. 5 sholawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud akhir. 6
6. Duduk untuk baca sholawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Udah 6, sisa 14 di kunut. 7. Kunut baik subuh maupun witir paroh kedua Ramadan. Kunut. 8. Berdiri untuk kunut. Berdiri untuk kunut subuh. Udah berapa tuh? 8 ya. 9. Sholawat Nabi sesudah kunut. 10. Berdiri untuk sholawat Nabi. Jadi ketujuh apa? Ketujuhnya apa? Kunut. Kedelapannya berdiri kunut. Kesembilannya sholawat Nabi sesudah kunut. 10-nya berdiri untuk sholawat Nabi pada kunut. Sebelas, sholawat kepada keluarga Nabi pada kunut. 12, berdiri untuk sholawat kepada keluarga Nabi pada kunut. 13, sholawat kepada sahabat Nabi pada kunut. 14, berdiri untuk sholawat kepada sahabat Nabi. Berdiri untuk sholawat kepada sahabat Nabi. Berapa ya? 15. Mengucap salam kepada Nabi pada kunut. 16. Berdiri untuk mengucap salam kepada Nabi. 17. Mengucap salam kepada keluarga Nabi pada kunut. 18. Berdiri untuk mengucap salam pada kunut, salam kepada keluarga pada kunut. 19. Mengucap salam kepada sahabat Nabi pada kunut. 20. Berdiri untuk mengucap salam pada sahabat Nabi. Ada berapa kunut subuh? Ayat sunaban 20. Satu aja dari 20 tuh. Itu makna litarki ba'din wahidin min abadin. Satu aja dari 20 sunnah abad Anda tinggal. Satu aja. Kudus sujud sahwi. Ingatin tuh. Satu aja. Dan 20 yang mananya aja. Kudus sujud sahwi. Kudus.
Bagaimana kalau sengaja-ngajak? Lagi kagak sengaja aja kudu sujud sahwi. Apatah lagi sengaja. Dari mana dalilnya? Bahwa meninggalkan sunnah ab'ad satu aja, sunat sujud sahwi, Imam Bukhari di dalam Sahihul Bukhari meriwayatkan hadis. Juga Imam Muslim di dalam Sahih Muslimnya meriwayatkan hadis dari sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ibnu Buhainah. Kata beliau, qaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi salati dhuhri min ithnataini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat duhur baru 2 rakaat, pas udah sujud langsung diri. Padahal habis sujud kedua tuh kalau duhur mah kudu tasahud awal. Ini enggak, Nabi udah 2 rakaat main diri aja, enggak balik lagi Nabi, enggak, karena balik lagi ini sunat. Kalaulah itu rukun tasawud awal, Nabi mesti balik lagi. Falamma jalasa min arba'in, ketika Nabi udah 4 rakaat duduk, intadharon nasu min salami, orang-orang mau nungguin Nabi assalamualaikum, artinya udah 4 rakaat sebelum salam sajada, maka Nabi sujud qabla an yusallim, sebelum Nabi salam sujud 2 kali. Allahu Akbar. Udah 2 kali sujud baru salam. Tuh, itu menunjukkan tasyahud awal sunnah ab'ad. Tandanya Nabi waktu lupa diri, enggak duduk lagi, diganti dengan sujud sahwi. Itu menunjukkan meninggalkan sunnah ab'ad, sunat sujud sahwi. Walau amdan, bagaimana kalau sengaja-ngaja? Ada orang bilang kalau sengaja sih enggak perlu kunut, sengaja enggak kunut, enggak perlu. Orang lupa aja kudu, apalagi sengaja. Lupa kalau udah tanggal 20 kudu bayar listrik, tahu-tahu udah tanggal 22 lupa, kena denda juga. Sengaja, kalau sengaja sih kagak. Kalau sengaja, iya apalagi kagak mau tahu. Benar nggak? Begitu, saudara. Bagaimana kalau sunnah hayat sujud sahwi? Seperti takbir sholat id 7 kali lupa. Yang 5-nya sih, yang pertama sih ingat. Emang dia juga ngumumin juga. Dia jadi pengurus, pakai marah-marah lagi. Orang-orang begitu, kata dia, orang-orang. Untung bukan orang-orangan, itu orang sawah. Ini sholat id nih lu 2 kali doang setahun, bukan lu doang, lu juga kan 2 kali, bener nggak? Begitu. Takut lupa, gua bilang ini, kata dia gitu. Yang pertama takbir 7, rakaat kedua 5, awas jangan sampai lupa lu. Begitu. Enggak perlu ngomong begitu, enggak perlu. Ente imam, itu mau makmum, ngikut ente, nggak perlu pakai pengumuman jadi panjang ngomongin begitu-begitu doang. Begitu panjang, udah makmum ikut imam, lu takbir begitu, bener nggak? Manjang-manjangin aja, tambah siang aja udah mau jauh panas. Begitu, lu senak di dalam masjid AC, lah kan gua kan di lapangan, bener nggak? Begitu. Siapa yang bergumam begitu tuh? Begitu, saudara. Bener.
Takbir pertama sih, rakaat pertama ingat. Pas sujud kedua bangun, Allahu Akbar, langsung Fatihah. Bismillah. Dia terus saja. Orang ada yang rame, subhanallah, ada macam-macam. Dia terus saja. Gua sujud sahwi aja. Dia sujud sahwi. Yang 5 tadi itu. Sebelum salam dia sujud 2 kali. Bagaimana tuh? Kata kitab kita, fa in sajada litarki ghairi ba'din, kalau sekiranya ada orang main sujud sahwi karena meninggalkan bukan sunnah ab'ad, sunnah hayat yang takbir 7-5 tuh, 7 rakaat 1, 5 rakaat 2 itu. Aliman amidan, tahu kalau haram, sengaja dia sujud, batalat salatu, batal salatnya. Kalau main sujud sahwi, sunnah hayat yang disuruh sujud sahwi sunnah ab'ad. Berapa jumlahnya? 20. Singkatnya 2. Uraian sedangnya 7. Tuh ingatin. Begitu, ingatin. Gua sih sholat dari kecil sebetulnya. Gua baru tahu ya kalau sunnah ab'ad itu 20. Siapa yang tadi ngomong begitu tuh? Gitu. Itulah keuntungan kita ngaji. Betul enggak? Panjang umur, sehat walafiat, alhamdulillah. Coba kalau kita kagak ngaji, mana tahu sunnah ab'ad banyak banget. Begitu. Sunnah ab'ad. Wa huwa tasyahudun awal. Secara pertengahan mana tasyahud awal? Sunnah ab'ad 1 tasyahud awal. Artinya tasyahud awal bacaan yang wajibnya saat di tasyahud akhir. Itu yang kudu sujud sahwi, kita kudu tahu tuh. Bacaan yang wajib 1 at-tahiyyatu lillah. Tuh wajib tuh. At-tahiyyatu lillah. Wajib di tasyahud kedua. Bacanya segitu tuh. Bila kita sunat panjang, at-tahiyyatu ada al-mubarakatu, as-sholawatu, at-thayyibatu. Tasyahud awal enggak baca itu, enggak perlu sujud sahwi. Enggak perlu sujud sahwi. Tasyahud awal kita baca at-tahiyyatu lillah. Tasyahud awal. Enggak ada tahiyatul mubarak, enggak apa-apa. Karena itu enggak wajib pada tasyahud kedua. Assalamu alayka, alif lamnya sunat. Yang wajib salamun alayka. Alif lamnya enggak dibaca, enggak apa-apa. Assalamu alayka. Yang wajib yang kedua, salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ketiga, salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Keempat, at-tahiyatu lillah. Salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Keempat, asyhadu an la ilaha illallah. 4. Kelima, wa anna Muhammadar Rasulullah. Ashadunya enggak wajib. Yang kedua, andai kita enggak baca tasyahud awal enggak apa-apa, sunat. Keenam, Allahumma sholli ala Muhammad. Segitu yang wajib. Jadi kalau saudara enggak baca Sayyidina, enggak perlu sujud sahwi. Ingatin. Kalau saudara enggak baca at-thayyibatu, enggak perlu sujud sahwi. Di tasyahud awal. Gitu. Au ba'dihi, ataupun sebagiannya, atofnya ke atas lebih bagus. Au ba'duhu, atau meninggalkan sebagian daripada sunnah ba'd. Kalau dibaca ba'dihi, tarki ba'din au tarki ba'dil ba'di. Au ba'dihi itu dhamir ke atas, atau meninggalkan secuil dari sunnah ba'd, walaupun sekalimat. Singkatnya sekalimat enggak dibaca. Ini contoh kunut subuh. Allahumma hdini fi man hadait, afini, kurang wa, kurang wau, kan wa afini, kurang wau, sujud sahwi. Tapi kita masih tahu sedawal dulu ya, belum kunut. Sama ini. Sama uraiannya. Tasyahud awal kurang dikit doang.
at-tahiyyatu lillah. Kurang tasdid. Waktu tasawud awal at-tahiyyatul mubarak. Ianya enggak ditasdid. Di tasawud awal at-tahiyyatul mubarak. Sujud sahwi sebelum salamnya. Kurang sehuruf. Kurang tasdid. Sujud sahwi. Sehuruf. Meninggalkan sehuruf. Sujud sahwi. Begitu. Gitu. Mana saya kunut subuh belum hafal semua lagi. Tulis di tembok, tulis. Begitu. Jangan sampai mau tidur doang ditulis di tembok. Kalau mau tidur ditulis di tembok. Allahumma jannibna syaitana wa jannibi syaitana ma razaqtana. Allahumma jannibna wa jannibi syaitana ma razaqtana. Ditulis doa mau tidur. Yang kayak begitu jangan repot. Ada seorang anak SD dites sama gurunya, doa makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Doa mau tidur, Allahumma jannib wa jannibi syaitana ma razaqtana. Loh, kok doa mau tidurnya begitu? Salah. Bu guru sembarangan. Baba di rumah begitu. Di tembok ada tulisan doa mau tidur. Bu gurunya waduh, dia bilang begitu. Baba saban malam gitu. Apa begitu? Wah repot. Diapalin, jangan sampai kurang barang sahur. Doa kunut, Allahumma hdini fi man hadaitu afini tawallani barik li. Wahnya kurang aja. Ngaya nih. Coba. Kurang wa doang. Kunut subuh kurang dikit. Itu makna walau kalimatan. Termasuk pada tasyahud awal lagi materi kita. Sahur aja kurang. Begitu. Tasyahud awal kurang. Kudu sujud sahwi. Satu. Kalau bacaan tasyahud awal kurang aja tuh sujud sahwi nanti. Jadi sholat kita ini kayaknya rada kurang sempurna saat saya. Ya begitu dah. Makanya kita kudu ngaji ini, ngebenerin sholat kita. Dua, sunnah ba'ad qu'uduhu, duduknya, duduk tasyahud awal. Saudara, ada orang tasyahud awal enggak ditinggal, tapi duduknya ditinggalin, kudu sujud sahwi. Ada enggak tuh? Tasyahud awalnya dia baca, tapi duduknya doang yang dia tinggal. Itu kudu sujud sahwi. Ngerti nggak tuh? Enggak. Begini. Bagaimana kok bisa ada orang ninggalin duduk tasyahud awal, tapi tasyahud awalnya nggak ditinggalin? Orang belum apal tasyahud awal bacaannya. Kagak bisa mau bacanya. Emang juga baru masuk Islam. Ini bagaimana yang belum bisa baca nih? Bagaimana ama agama? Lu diem aja monyong. Monyong aja tuh mulut. Diem. Duduknya aja. Duduknya aja. Duduk aja habis sujud kedua tuh. Duduk aja. Seukuran tasyahud awal. Udah ukuran tasyahud awal baru diri. Kagak ada yang dibaca. Kagak, orang kagak bisa. Ini orang nih yang model begitu tuh namanya ninggalin ninggalin apa? Ninggalin? Bukan.
Tuh kan nggak paham. Saya ulang. Yang pertama, sunnah ab'ad itu bacaan tasyahud. Dua, duduk untuk baca tasyahud. Ada orang tasyahud awal dia baca, duduknya yang ditinggalin. Tasyahud awalnya dibaca, duduknya ditinggalin. Gimana tuh orang yang kayak begitu? Maka ada orang kagak hafal tasyahud awal. Jadi yang pertama dia kudu baca. Karena dia kagak bisa, kudu apa? Kudu apa? Kudu diem, mulutnya diam. Duduk kudu. Ada orang kagak bisa tasyahud awal. Yang kagak bisa baca tasyahud awal sama agama kudu apa? Kudu apa? Diem sambil duduk. Seukuran tasyahud awal. Ini orang kagak bisa tasyahud awal rakaat 2 langsung diri. Lah gua kagak bisa bacanya. Langsung diri. Ini orang namanya ninggalin duduk. Ninggalin tasyahud awal enggak? Hah? Kagak, orang kagak bisa. Begitu. Ninggalin apa ini? Duduk doang. Oh kan kagak bisa. Begitu. Kalau yang tadi itu ninggalin 2. Yang pertama tuh. Karena kita bisa lupa diri. Ninggalin duduk juga. Tasyahud awal juga. Ada berapa sunnah ab'ad? Nah diingetin tuh urutan 20 itu. Yang kedua duduk. Bener nggak? Ah, iya. Tuh begitu. Ada orang kagak bisa tasyahud awal. Kalau kagak bisa disuruh diam. Sama kayak Fatihah. Ada orang kagak bisa baca Fatihah. Diganti sama 7 ayat. Kagak bisa juga. Ganti sama zikir. Kagak bisa juga. Suruh ngapain? Diam udah. Seukuran baca Fatihah. Begitu juga tasyahud. Itu makna wasuratu tarkihi wahdah kakiyamil kunut alla yuhsina. Cara menggambarkan bagaimana orang meninggalkan duduk, tidak meninggalkan tasyahud awal, yaitu orangnya kagak bisa baca tasyahud awal. Walaupun kita kagak bisa, pura-pura bisa aja duduk, pura-pura bisa aja. Sama kayak kunut. Kita disuruh subuh kunut. Kita belum bisa. Udah bengong aja tangannya diangkat. Diam aja bisu 1000 bahasa. Emang agak bisa. Baru masuk Islam. Islam saya dari kecil cuman gue berinsaf gitu. Ini bagaimana? Kagak bisa kunut. Dah kalau kagak bisa kunut, lu diri aja tangannya diangkat. Seukuran habis itu sujud. Tapi kalau kemudian dia langsung sambil hamidah langsung sujud, nih orang ninggalin diri, tidak ninggalin kunut. Orang yang kayak begini idyusannu an yajlisa. Sunat dia kudu duduk aja. Seukuran tasyahud. Sunat kudu diri seukuran baca kunut. Kalau ditinggalin, apa kunutnya? Apa dirinya? Apa sujud sahwi, bacaan tasawufnya? Atau duduknya? Sajad. Kudu sujud sahwi. Kudu. Udah belum? Kan udah saya bilangin. Nggak cukup kayaknya.
Baru 2. Yang ketiga, malam ini juga. Mana pengurusnya ini? Udah berterus? Udah. Baik. Yang ketiga, kunut ratib, kunut rawatib. Tuh. Kunut baku. Apa tuh kunut baku? Kunut subuh ama kunut witir paroh kedua Ramadan. Kalau kita sholat subuh kagak kunut, sunat sujud sahwi. Kalau kita witir Ramadan paroh kedua kagak kunut, sunat sujud sahwi. Masalahnya bangunnya kesiangan, jam 8. Ini kunut apa kagak? Emang apa pakai nanya kunut apa kagak? Kan orang bakal bingung sama gua. Kalau gua ngangkat tangan dikata duha ada kunut. Kalau dikata subuh ini jam 8. Kudu kunut apa kagak jam 8? Kudu kunut. Begitu. Biar kudu kunut. Jangan kagak kunut. Begitu. Tapi jam 8 biarin. Begitu jam 8. Begitu. Kunut. Bagaimana kalau kunut nazilah? Ada musibah COVID, kunut ditinggalin, enggak sujud sahwi. Itu bukan kunut rawatib, gitu. Kunut musibah yang kayak begitu. 3, 4 berdiri kunut. Yang tadi tuh ya, udah kan berdiri. Kalau ninggalin diri berarti orang yang kagak bisa. Pokoknya kalau dia ninggalin kudu kunut. Bagaimana kalau imamnya alergi sama kunut? Imamnya sama kunut nggak demen banget. Jadi ada alergi itu macam-macam, saudara. Ada alergi udang, gatal kalau makan udang. Alergi. Ini mau kunut alergi. Ogah banget sama kunut. Subuh begitu. Nggak kunut. Kita jadi makmum. Imamnya nggak kunut, ya udah kita main sujud aja. Kudu sujud sahwi apa kagak? Kudu sujud sahwi kita. Wa yasjudu tarikul kunuti. Sunat sujud sahwi orang yang kagak kunut dikarenakan imamnya kagak kunut. Kudu sujud sahwi. Imam salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sujud. Subhana man la yanamu ala ismu. Terus subhanabil ala ya marin. Duduk, Rabbik firli, sujud lagi, salah. Begitu. Kalau imamnya kunut, kudu sujud sahwi. Wong imamnya sholatnya kurang. Orang nggak ada kakinya. Orang bukan. Orang sempurna nggak? Tidak sempurna. Sempurnain. Begitu. Sujud sahwi. Bagaimana kalau kita pengen nggak sujud sahwi? Kunut aja yang pendek. Tempo hari waktu ngaji rukun saya terangin. Waktu sambil iman hamidah kita baca Rabbik firli ya ghafur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Turun. Enggak sujud sahwi lagi, kan kita kunut. Enggak apa-apa. Begitu. Kunut aja. Begitu. Kunut aja bentar, kunut pendek. Rabbik firli ya ghafur. Ama wa sallallahu ujungnya. Tuh begitu. Pendek. Tuh keburu. Saya begitu tuh. Kata teman-teman, nih hebat nih, toleran. Tuh imam gak kunut. Kagak gua kunut pelan. Begitu. Begitu. Kurang sempurna ntar sholatnya. Kelihatannya doang kagak. Kunut. Begitu. Kayak gitu.
Lalu bagaimana kalau kita ikut sama imam yang lagi qobliyah subuh? Kita pikir dia sholat subuh, teman kita. Lah kita makmum aja sama dia. Kita pikir sholat subuh. Allah Akbar. Ternyata dia qobliyah subuh. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau ada yang makmum sama kita qobliyah subuh, dia makmum. Kita jangan begini tangannya. Nggak usah. Biarin. Dapat ganjaran. Kata kita pas rakaat 2, lo kagak kunut. Ini lupa atau bagaimana dia ya? Begitu kata kita. Ya udah, ya kita turun. Orang teman kita nih tahu nggak alergi sama kunut, lupa kayaknya. Kagak sujawi juga salam. Waalaikumsalam warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullah. Kita sujud sawi. Sujud sawi. Kata dia, gua sholat sunat. Oh ya nggak apa-apa. Gua sholat sah, ikut sama imam yang sholat sunnah aja nggak apa-apa. Kan gua udah ngaji malam Sabtu. Begitu. Begitu. Udah 4, 5 sholawat Nabi sesudah tasahud awal, sesudah kunut. Gitu. Singkat. 6 sholawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud akhir dan pada kunut. Singkat. Totalnya 8 ini. Singkat ya gitu. Singkatnya dari seluruh sunnah ab'ad, baik 2 atau 7 atau 20, secara uraian panjang, bila ditinggal kudu sujud sahwi. Singkatnya 2, tasyahud awal sama kunut. Ingatin kalau kita lupa tasyahud awal, lupa, kita main diri aja, jangan duduk, terus saja sholatnya. Apalagi kita ngimamin, Allahu Akbar, subhanallah, biarin, subhanallah, biarin. Gitu, dia belum ngaji, ente terus saja. Nanti sebelum salam, kalau kita kagak ngerti subhanallah, duduk, batal sholat kita, batal. Ada lagi teman kita sih kagak subhanallah, teman kita subhanallah, imamnya turun, kita harus niat mufaraqah di hati. Pas imamnya turun, saya berhenti jadi makmum, baru sholat sendiri, sah. Kalau mobil masuk jurang, pecahin kaca, loncat, selamat. Tuh, pecahin kaca tuh namanya mufaraqah. Begitu. Begitu kunut, kita lupa kunut, udah sujud. Waduh belum kunut, udah terus. Sebelum salam, sujud sahwi. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam bishawab.